Kan tadi kan air sedikit udah pasti jadi najis kalau kedatangan najis. Ya. Itu sama seperti benda cair. Sama. Benda cair juga sama. Kalau kedatangan najis jadi najis. Walaupun benda cairnya banyak seempang jadi najis. Nah, sama juga seperti sesuatu yang basah. Bebasahan. Kayak gini. Ini basah, itu lembab, basah aja. Ada anjing lewat. Basah gak? Basah, lembab. Lembab nih. Enggak, jangan basah, itu terlalu basah. Lembab aja, basah. Basah. Anjing lewat, najis. Najis gak? Ini ubi nih, lembab. Anjing lewat, jadi najis. Najis. Tapi kalau kering? Enggak. Kalau kering? Enggak. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya sesuatu yang basah itu sama dengan air yang sedikit yang seember itu. Kenapa? Kalau najisnya datang. Gitu. Jadi najis bisa nyamber itu dengan mediasi basah. Ente siapa yang bilang megang anjing itu najis? Kagak. Wah, diserang nih. Wah, dibully ini. Enggak. Megang najis, megang anjing, megang babi, enggak najis. Kalau enggak, ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna ala ashrafna. Kalau air dikitnya itu yang membasuh najis, bukan air yang terkena najis. Awas. Ingat, rumusnya air mau banyak mau dikit, dua-duanya punya kemampuan untuk menghilangkan najis. Mau air segini sebotol aqua bisa ngilangin najis. Kalau air yang mendatangi najis, maksudnya air yang membasuh najis. Sebab beda air yang membasuh najis sama air yang terkena najis, beda. Misalkan air seember kena tai cicak, itu air jadi najis, disebut air mutanajis, air yang menjadi najis. Airnya jadi najis. Kenapa? Karena air yang terkena najis. Gitu. Air seember kena tai cicak. Itu tai cicak walaupun tainya di atas doang, itu semua air yang seember itu yang dikit itu semua jadi najis, walaupun tainya enggak ke bawah, kagak nyentuh ke bawah, kagak nyelam ke bawah, enggak ngambang di situ, tapi setiap tetesnya dari ember itu najis. Walaupun buang aja dah tai apanya dah, tai cicaknya buang aja situ, tai tikusnya, tai cicaknya. Tetap najis. Orang airnya dikit. Air dikit kalau terkena najis jadi najis. Padahal bening, air bening. Kagak berubah, bau juga kagak, ya elah, tai kecil. Tai. Ya, walaupun udah dibuang tuh, buang aja dah. Enggak bisa. Soalnya airnya sedikit. Air sedikit kalau terkena najis jadi najis. Walaupun enggak berubah, bau kagak. Masih bening. Walaupun begitu, tetap dikatakan airnya jadi najis. Kenapa? Karena airnya kurang dari 2 lah, airnya sedikit. Paham? Tapi kalau air yang mengenai najis, air yang membasuh ke najis, maka air bisa menghilangkan najis. Air enggak najis, enggak jadi najis. Ya, itu beda. Air dikit yang terkena najis sama air yang membasuh najis. Awas, beda ya. Itu. Rumusnya ingat, air mau banyak mau dikit punya kemampuan buat menghilangkan najis. Ingat itu rumusnya. Itu lu harus ingat lu. Air, mau air banyak, mau air dikit, bisa punya kemampuan buat ngilangin najis, bisa. Air dikit bisa. Cuman kalau syaratnya air yang membasuh ke najis, bukan najis yang mengenai air. Ini kita lagi bicara air dikit ya, air kurang dari 2 kulah, air kolil. Air yang kurang dari 2 kulah. Misalkan air seember dipegang sama tangan anak kecil. Tangan anak kecilnya najis, habis megang ompol atau apa, megang gini, plek ke embernya. Embernya jadi najis.
Kenapa? Karena najis yang mengenai air, najis yang mendatangi air. Air seember, celana orok basah, demek amana najis ditaruh di situ, airnya jadi najis. Kenapa? Karena air najis yang mengenai air. Karena air yang terkena najis. Beda sama air yang membasuh ke najis. Beda. Air yang membasuh ke najis itu bisa mensucikan. Ya kan? Makanya kemarin udah dibilang cara menghilangkan najis, ya. Udah dibilang deh kemarin. Praktis menghilangkan dalam praktek izalatun najasa, menghilangkan najis yaitu apa? Hilangkan dulu najis ainiyahnya. Ya, kan najis ada dua. Ada ainiyah, ada hukmiyah. Kemarin udah bilang dulu. Gimana cara praktek menghilangkan najis yaitu gimana? Hukmiyahkan dulu najisnya. Maksudnya apa? Misalkan tai ada di sini. Tai di sini. Ya. Gampang, tai di sini gampang. Tinggal apa? Hilangin dulu najis ainiyahnya, najisnya. Ainiyah itu apa ya? Ainiyah itu wujudnya, wujud tainya. Kalau kencing ya udah kencingnya itu yang kuning-kuning itu hilangin. Gimana caranya? Yang penting ainiyahnya hilangin dulu. Jadikan najisnya hukmiyah. Kenapa? Karena kalau udah hukmiyah, kalau udah najisnya udah hilang, dikecek-kecek, diginiin, nah udah hilang, buang. Udah nggak ada ainiyahnya, wujud tainya udah nggak ada. Berarti udah bersih tapi masih najis. Nah disebut najisnya hukmiyah karena hukumnya masih najis walaupun udah kita bersihin. Nah kalau udah hukmiyah begini gampang. Tinggal apa? Siram air. Kocorin air walaupun sedikit, setutup botol. Yang penting air melewati bekas najis yang tadi. Itu aja, setutup botol. Udah. Airnya bekasnya gimana? Mustakmal. Airnya suci. Hah? Kira mau apaan? Ngeri. Nggak apa-apa, boga meledak juga mati nggak apa-apa. Sahid nanti. Nggak apa-apa, mati. Jihad. Tapi aneh paling duluan lari. No itu minta tolong. Iya. Ente mah nggak apa-apa sahid, ente. Nggak apa-apa, aneh mah belakangan nggak apa-apa. Jadi gitu ya. Air yang sedikit bisa jadi najis. Pasti jadi najis kalau airnya itu kedatangan najis. Itu. Masalahnya di situ. Masalahnya airnya itu yang membasuh najis apa air yang terkena najis, itu bedanya di situ. Kalau air dikit terkena najis, airnya udah pasti najis. Mau berubah, mau bau, mau jadi kagak, mau masih bening, tetap najis. Karena najis yang ngedatengin air. Beda sama apa? Air yang membasuh ke najis. Walaupun airnya dikit ya ampun, setengah tutup botol. Ya, itu dikit gak? 2 kula gak? Astagfirullahaladzim, dikit segitu. Kocorin ke najis yang tadi tuh, yang udah digesek. Tai kotoknya digituin. Yang penting air lewatin ke bekas najis tadi. Srek, udah jadi bersih. Gitu ya. Gitu. Jadi bedanya itu. Bedanya apakah air ini terkena najis, apakah air yang membasuh ke najis. Tapi kalau air yang sedikit terkena najis, kedatangan najis, berarti airnya jadi najis walaupun nggak berubah kayak tai yang ada di akuarium. Awas, itu air yang ada di akuarium, lihat dulu akuarium 2 kula Kak. Kalau air yang nggak 2 kula itu airnya najis. Dalamnya ada tai. Yang jadi najis bukan ikannya, tainya ada di dalam. Itu najis, airnya jadi mutanajis. Soalnya airnya sedikit, kedatangan najis tai ada di dalamnya tuh, di dalam akuariumnya. Kalau itu air akuariumnya mancret ke baju kita, baju nggak boleh dipakai sholat, najis, nggak boleh, ya, karena airnya 2 kula. Kalau akuariumnya dikit, kurang dari 2 kula, gitu. Jadi ya ingat, air yang kurang dari 2 kula udah pasti najis kalau kedatangan najis. Ingat, kalau kedatangan najis. Tapi kalau airnya yang datang beda. Kalau airnya yang datang itu berarti
airnya bisa mensucikan. Tapi kalau najisnya yang datang ke air udah pasti najis itu. Di situ air udah pasti najis. Gitu. Ya, itu air sedikit. Air sedikit. Maksudnya jadi gini. Ya. Air datang tuh maksudnya gimana? Air yang sedikit bisa menghilangkan najis itu kalau airnya datang, air yang datang, ya, bukan air yang kedatangan najis, ya, harus air yang mendatangi najis. Maksudnya apa? Maksudnya, misalkan kalau kita mesin cuci itu airnya 2 kula gak? Paling 10 liter ya? Ya, nggak 2 kula. Air mesin cuci. Bak mesin cuci itu kira-kira ukurannya udah 2 kula belum? Bak mesin cuci? Belum. Kira paling 10 liter lah ya. 10 liter. Nah, 10 liter. Misalkan kita nyuci, udah ada airnya tuh. Airnya biasanya kita airnya dulu apa bajunya dulu? Air dulu. Misalkan air itu airnya berarti 2 kula gak? Disebut air sedikit, berarti air yang di bak mesin cuci berarti air sedikit. Taruhin yang kena ompol, plek di situ, berarti airnya jadi najis. Kita campurin pakai rinso, udah digabungin, udah bilas, jemur. Baju yang udah bersih walaupun wangi tetap najis. Nah, kira-kira yang baju pakai sama ente nyucinya gimana tuh? Baju celana yang dipakai sama ente nih, yang pakai sekarang nih, kira-kira gimana? Hati-hati ini di sini. Hati-hati kalau air yang sedikit, hati-hati kalau air sedikit udah pasti najis, itu sedikit yang di bak cucian itu sedikit. Nih, hati-hati. Nih, praktek dalam mencuci di mesin cuci. Itu karena kenapa? Karena itu bak yang di mesin cuci itu nggak sampai 2 kula, sedikit. Kalau airnya udah disediain duluan, udah ada, terus kita datengin najis, celana atau ompol anak kecil kita taruh situ. Airnya najis gak? Najis. Karena najis yang mendatangi air. Dan airnya pun gak banyak. Salah. Gimana berarti harusnya? Harusnya tadi apa? Air yang mendatangi najis. Baru bisa. Berarti apa dulu? Celana yang dikencingin dulu, masukin. Baru air, kocorin. Air datang. Kocorin. Nah, udah penuh nih air mesin cuci, masih kosong, jangan isiin air. Ompol celana yang dikencingin, celana yang diompolin, masukin mesin cuci. Habis gitu baru guyur air. Udah diguyur air, udah nyampe ke atas. Airnya, terus airnya gimana? Airnya mustamal. Nah, mustamal itu suci. Udah ngeluhur ke atas, suci. Ya udah baru gituin rinso. Udah bersih. Ya kan? Gitu. Awas salah. Bisa gitu. Nah maksudnya air yang datang tuh gimana kan? Mesin cuci kan gede baknya. Gede. Taruh baju dulu yang diompolin. Terus kan dikucurin airnya. Nah gimana itu kan datangnya dari bawah terus ke atas. Airnya. Yeah. Nah tuh gimana tuh? Itu mah nggak masalah. Yang penting airnya itu udah datang berarti. Iya, yang penting air datang, nggak apa-apa. Mau airnya dari bawah mau dari atas. Oh berarti kalau airnya datang harus dari atas, berarti kalau kita ada najis di mulut, pernah nggak berdarah gusi gigi? Berarti datang harus gini ya, air harus dari atas. Datang tuh gitu berarti ya? Bukan. Yang penting air datang kayak gini. Ini kita lagi berdarah gusi. Tuh, datang nggak? Najis yang ngedatengin air apa air yang nyamperin? Lihat, tuh. Bisa suci? Bisa. Nah itu udah ente praktekin sehari-hari. Kenapa pas mesin cuci nggak begitu? Nih air yang di mulut, ini mulut nih ukuran 2 kula kagak nih? Enggak, ya kan? Berarti kalau ini gelas, oh berdarah gusi, diginiin kita samperin ini najis nih, kita samperin kita datengin ke air, najis gak nih? Ini nggak bersih masih najis, ini juga najis masih nggak bersih. Nah itu, ya tuh lihat ada gusi berdarah nih.
2 kula enggak? Enggak 2 kula, ya. Berarti air harus datang. Berarti harus begini, datang harus dari atas. Enggak, yang penting datang nih, lihat. Datang enggak? Najis yang datengin air apa air yang datengin najis tuh? Lihat. Tuh, ya kan? Udah bersih. Kenapa ente enggak mikirin gimana najis yang di sini, cara bersihnya gimana? Kenapa? Itu najis. Kenapa Anda enggak terlalu memperhatikan itu? Kenapa hanya tempat sholat? Kenapa hanya air yang di kolam? Itu mulut ente loh. Yang dibawa, yang ente sholat bawa mulut gak? Iya kan? Ente mikirin tempat sejadah. Wah sejadahnya. Bawa sejadah lagi. Malah dari rumah ke masjid. Itu mulut. Gimana? Kenapa ente nggak mikirin mulut yang ada darah misalkan? Ya. Kenapa ente nggak? Gimana caranya? Itu enggak. Ya kan? Itu juga ada sistemnya, ada aturan. Mulut yang berdarah di sini tuh air berarti harus datang. Air yang harus warid. Kenapa? Karena di sini nggak 2 kula. Yang memungkinkan air bakal jadi najis. Oh berarti kita nggak boleh begini. Nggak boleh jadi najis. Berarti harus gimana? Air yang mendatangi. Nah itu. Nah itu kita praktekkan sehari-hari, itu bagus. Udah tahu. Tapi kita nggak tahu emang itu begitu gitu. Nah itu dari sini datangnya. Dari lafad ala yulakiyahu najasun. Gitu. Jadi air yang sedikit udah pasti najis. Kalau kedatangan najis. Tapi kalau air yang datengin najis, air yang ngebasuh najis, enggak. Malah bisa mensucikan. Kayak gitu. Air seember. Ulang lagi dah tuh. Ya. Soalnya masih pada kayak ngelamun-ngelamun. Masih bengong-bengong kayaknya. Air seember masih pada ngelamun-ngelamun. Ngerti gak? Ngerti ya? Ngerti. Operasi juga paham pasti. Nah misalkan air seember. Banyak gak? Dikit. Nggak 2 kula. Ini kita lagi bicarain air kurang dari 2 kula. Air sedikit. Kalau kedatangan ada tai cicak. Datang nempel aja tai cicak di situ. Ember udah ada air. Ingat udah ada air. Udah ada di situ. Nah, bertamu nih najis datang ke situ. Nah, airnya udah pasti najis. Sampai tetes terakhir itu air, walaupun tai cicak enggak ke dalam dulu. Padahal air masih di atas, tapi tetap yang di bawah juga najis. Semuanya najis. Gitu. Ya. Tangan anak kecil nempelin ke ember, najis nih tangan anak kecil abis megang kotoran. Jadi najis. Ember, ya udah ada isi air. Pelung aja kita lempar celana yang udah dikencingin, pelung aja ke situ, najis itu air. Bak, mesin cuci. 2 kula gak? Enggak, belum. Bak mesin cuci belum 2 kula. Taruhin celana yang ada najis, taruhin celana. Udah ada air tuh, bak mesin cuci udah ada air. Ini bedanya nih, bak mesin cuci yang enggak 2 kula udah ada air. Kita datengin najis, kita taruh najis, serap gitu. Najis gak semua? Najis semuanya. Kita begitu tiap hari. Langsung aja rinso dibanyakin, mau tau dibanyakin, mau wangi segimana ntar udah bersih, mau wangi segimana pun masih najis. Ayo gimana? Ya kan? Kira-kira yang dipakai ente itu udah itu belum? Selama bertahun-tahun 15 tahun udah. Kira-kira. Tuh ya kan? Hati-hati harus ini. Ya kan? Berarti prakteknya gimana? Kalau mesin cuci baknya jangan diisi dulu. Karena airnya nanti yang ngedatengin air aja gitu. Ya. Berarti pertama masukin aja dulu baju yang terkena ompol pun masukin. Abis gitu waridin air, kocorin air, datengin air. Wah penuh ke atas. Oh datangnya dari bawah bisa gak? Oh terserah, yang penting datengin gitu, kocorin. Nah ke atas tuh penuh. Nah itu. Nah airnya gimana tuh? Mustaqmah suci. Bajunya jadi suci, airnya pun suci. Pakai rinso baru, udah gitu. Ya. Ini kan bak udah diisiin air. Udah dirinsoin lagi. Ya. Air mutlak gak tuh? Udah rinso. Waduh, makin parah lagi. Air di bak. Ya, biasanya ini gini nih. Air di bak di mesin cuci. Malah ditambahin rinso. Wah, mutagoyir. Bener mutagoyir kemarin. Mutagoyirnya udah muholit parah gitu.
udah parah banget ya. Walaupun tohir kayak kopi, tohir, moholi, tohir, gitu udah berubah banget. Wow, malah kan ada adukannya, ya kan? Bak, air isi, udah diisi air nih, udah gitu rinso, terus diaduk dulu kan? Wah, sengaja dimoholitin. Wah, begitu najis nih, najis celana yang udah dikenain ompol apa kencing, ngompol, dimasukin, wah najis semuanya. Bahkan yang bersih, BHS kita, sorban kita, padahal nggak yang tadi yang nggak najis disatuin, dibersihin, wah, wangi udah jemur dah, wah, padahal masih najis, hukmiyahnya masih ada, hukum najisnya masih ada, gitu. Kenapa? Belum dikocorin air, belum diwaridin. Harusnya gimana? Bak jangan diisi air, bak mesin cuci. Nah baru masukin dulu apanya? Baju kotor, baju yang kenajisan, masukin, baru kocorin air. Nah, ini di sini air yang harus datang. Kalau air yang terkena najis yang ngedatengin air itu jadi najis semuanya. Masalahnya bak yang di mesin cuci enggak 2 kula ukurannya. Gitu. Jadi kalau ketibaan najis jadi najis gitu. Gitu. Sama kayak najis yang ada di mulut, gusi berdarah. Ya kan? Kita datengin air tuh, ya kan, tuh datang air, kocok-kocok, buang, udah suci bersih, ya kan, suci bersih. Beda kalau misalkan ini gayung kita giniin, nah najis mendatangi air. Kalau kan habis nyuci kita biasanya kan ada pengeringnya. Sebelum masuk pengering kita bilas dulu. Kalau mesin cuci lama ya. Iya. Yeah. Jadi dibilas air. Dibilas sama air, jadi habis dicuci nih sabun, habis itu dibilas sama air yang ngalir dari selang gitu. Dari selang? Dari datang? Iya datang. Menghilangkan. Nah tapi yang apa? Yang itunya ada airnya? Nggak ada. Udah bisain keluar bak. Kalau bener didatengin air lagi, berarti ya udah. Iya berarti suci. Kalau didatengin air lagi jadi suci. Kalau didatangin air lagi. Iya, kalau dibelasin. Iya harus kayak ya karena baju banyak berarti kita pastiin sampai merendam gitu, kayak gitu aja. Dan air harus datang. Tapi gini, di mustakmal tuh ya. Jadi mustakmal itu syaratnya pertama nggak boleh nambah najisnya. Kedua nggak boleh berubah. Pertama dulu deh. Kalau kita airnya mau suci, mau mustakmal berarti suci ya. Kita ngilangin najis, nah airnya mau jadi mustakmal. Syaratnya pertama nggak boleh berubah takaran najisnya. Nah, seperti misalkan celana bocah di najisan kencing, masih demek. Ingat masih demek, masih ada ainiyah. Masih demek. Dimasukin ke bak kamar mandi. Kosong. Bak kamar mandi, bak mesin cuci. Kosong. Udah gitu dikucurin air. Nah, kira-kira airnya nambah gak? Air yang kita kocorin misalkan berapa ember, berapa gayung yang kita masukin ke bak mesin cuci. Nah, kira-kira takaran airnya jadi nambah gak? Nambah sama apa? Sama air kencing yang demek tadi. Coba kalau diperes ya nambah semili berapa itu? Itu dihitung. Itu syaratnya. Makanya kan tadi kemarin Tubas bilang jangan sampai ilangin airnya dulu sampai kering. Sampai Tubas bilang ya udah kalau mau kering banget sampai pakai hair dryer. Kenapa? Karena kalau nanti pas mau ngocorin air jangan sampai ada bekas yang tadi gitu. Makanya gesek-gesek harus sampai kering dulu. Wujudnya itu hilangin dulu. Biar ngapain? Biar nggak ada air yang nambah. Semili itu dihitung. Jadi nggak mustama, masih najis. Bersih lagi. Nah kalau yang kayak tadi, takutnya itu kan air udah ketibaan najis semua yang pertama awal. Ya kan? Bener gak? Kalau udah diginin nambah berapa banyak. Nah itu nggak boleh nambah, itu maksudnya gitu. Walaupun bener, tata caranya dari awal bener. Bak mesin cuci masih kosong. Kita taruhin baju celana anak kecil yang kena kencing.
demek, masih baca. Ini apaan nih, demek nih, langsung masukin. Kosong, cok, masukin aja, kocorin air. Oh kata Tubas, celananya dulu. Habis gitu kocorin air. Nah kita lihat dulu airnya nanti nambah gak itu kira-kira? Bertambah gak? Bertambah melebihi yang kita tuang gak? Bertambah. Kenapa? Ditambahnya sama apa? Sama najis. Nah syarat mustakmal, syarat kalau airnya biar jadi mustakmal, biar jadi suci, syarat pertama gak boleh nambah semili pun. Makanya kan harus kering dulu. Jadi kencingnya harus kering dulu. Iya, contohnya misalkan, kencing tuh udah di bak, udah ditaruh kencing yang tadi pagi, baru dicuci besok. Kering gak tuh? Udah kering. Bocah, kencing kemarin belum dicuci, gak sempet kerja, gak sempet. Baru sempet nyucinya besok. Nah, yang kemarin kencing itu, celana ini, udah kering. Ditaruh di mesin cuci. Habis gitu tuang air. Nah itu nambah gak airnya? Enggak, karena udah kering. Dikering di perut pun nggak ada air. Nah itu bisa mustakmal tuh kayak gitu. Nah mustakmal syaratnya nggak boleh nambah. Berarti masih demek-demeknya celana bocah, masih demek-demeknya, masih ngocor air kencing, ditaruh di bak mesin cuci. Terus dikocorin airnya entar nambah gak? Kira-kira aja nambah gak? Nambah. Ya nambah semili air kencing segimana tuh? Air kencing yang nempel tadi, Bas. Yang nempel tadi demek. Setengah cangkir itu nambah pasti. Nambah sedikit pun dihitung. Itu belum bisa ini. Harus kering. Gitu. Harus kering. Gitu. Harus pokoknya hilangkan dulu ainianya. Bagaimana caranya biar hukmiyah? Biar najisnya jadi hukmiyahin dulu. Gitu. Maksudnya apa? Wujud najisnya hilangin. Kalau tai ya udah bubuk-bubuk tainya sampai hilang, sampai kering. Kalau kencing ya udah air kencingnya yang kuning-kuning sampai kering. Kalau bisa tiup kipas anginin atau apa, baru kita guyurin bisa gitu. Sampai kering dulu, hati-hati. Hati-hati ngilangin najis kan. Hati-hati. Praktek ngilangin najis kan komponen najis lah ya, komponen. Ada dua, ainiyah, wujudnya sama hukmiyah, ya. Kita tuh harus hilangin wujudnya dulu. Wujudnya dulu. Kesek gimana sampai pakai lap kering kesek sampai hilang. Gimana? Kalau udah hilang baru itu udah bersih tapi belum suci. Berarti disebutlah najis hukmiyah karena masih dihukumi. Nah, najis caranya gimana? Gampang kalau udah hukmiyah, kocorin air. Yang penting air melewati najis. Itu. Nah, itu hati-hati. Nah, di sini nih timbul. Waduh, ya kan? Makanya sebelum sholat, sebelum rukun sholat, ini dulu air. Kenapa? Karena mau sholat sehusu apapun, tempat sebagus apapun, tapi kalau cara membersihkan diri badan dari najis nggak sempurna, nggak bersih, ya nggak sah. Makanya sebelum bab sholat apa dulu? Air, ya kan? Iya. Nah, dari ulang lagi. Jadi air yang bisa dipakai wudu, air yang bisa dipakai bersuci, kemarin air apa? Mutlak itu apa? Suci dan mensucikan. Jangan air yang udah berubah kayak gini. Udah berubah. Yang tadinya putih dicampur teh udah berubah, nggak boleh. Mau berubahnya pakai yang suci, teh suci gak? Suci. Mau berubahnya pakai yang najis, itu nggak boleh. Harus air mutlak. Kedua, airnya kalau kurang dari 2 kula nggak boleh terkena najis. Gitu. Kalau kita punya air 2 kula nih, kita punya di kamar mandi air bak mandinya kurang 2 kula nih. Boleh, bisa dipakai wudu, bisa. Asal hati-hati, perhatiin airnya itu tuh kena najis kagak. Air itu tuh jangan sampai kena najis. Gitu. Ini kita baru membahas najasun loh, belum ghairu ma'fu. Belum, baru titik segitu. Allah yulakiyahu najasun. Jangan sampai air itu terkena najis. Awas. Kalau ini air. Terkena najis sama air membasuh najis. Hati-hati, beda. Najis yang mendatangi air berarti airnya jadi najis. Beda. Kalau air yang membasuh najis suci. Beda, hati-hati. Ini yang kita lagi bicarain, jangan sampai air yang sedikit ini terkena najis. Tai cicak, ompol, terus celana yang demek sama itu jadi najis, sama kencing jadi najis, ya kan? Ya.
bak mesin cuci kurang dari 2 kula. Kurang dari 2 kula. Udah kita isiin air tuh. Malah sama rinso lagi. Astagfirullahaladzim. Udah tahu kan air yang buat bersuci kan harus air mutlak. Udah air udah disediain, udah salah ya. Air udah disediain dulu, udah salah. Campurin rinso. Baru najis, masih najis. Baru pakai tangan nih. hah? Pakai tangan. Terus kita tidur ke masjid lagi. Wudhu langsung ke kolam lagi. Waduh. Kemana-mana. Udah gitu masak tempe. Masak ayam. Ayam langsung ke tangan. Itu ayam jadi najis. Ayam kalau udah matang jadi najis, cuci lagi. Bisa. Udah goreng nih, udah matang, cuci lagi. Ayo, ini kita belum merembet ke sono, no? Ya kan? Ayo, kalem, tenang. Dia kurang 20 aja. Kurang dari 20. Iya. Iya. Jadi sedikit. Gitu, merembet kemana-mana. Hati-hati. Ya. Jadi syarat air mau jadi mustakmal tuh, ya. Jadi mustakmal itu bukan wudhu doang. Belum. Ntar tuh belum. Belum. Air kalau mau jadi mustakmal syarat pertama apa? Jangan sampai bertambah. Airnya jangan sampai nambah. Makanya salah kalau celana bocah masih demek-demek ya masih ngocor-ngocor. Ini apa kencing ditaruh di situ, dikocorin air. Ntar airnya nambah sama takaran najis yang ada di celana yang itu tadi. Kedua, syarat air bisa jadi mustakmal yaitu airnya jangan berubah. Nah, ini udah tahu nih kayaknya. Jangan berubah tuh berarti jangan sampai masih ada bau, masih ada najis, masih ada bubuk-bubuk tai, masih ada bau-bau pesing, itu jangan sampai ada. Itu. Pertama, syarat air disebut mustakmal. Pertama, jangan apa? Jangan bertambah ukuran air. Kedua, air jangan sampai berubah. Ya, misalkan ada di karpet sini. Kita gesek-gesek, udah gesek-gesek, dibuang. Nah, udah nggak ada tainya, wujud tainya udah nggak ada. Kita kocorin aja air, tapi masih berwarna, masih ada kuning-kuning tai atau masih bau, maka itu belum bisa mustakmal, belum. Ambil lagi, lap, keringin lagi sampai kesek. Berarti masih ainiyah. Nah, itu maksudnya. Jangan berubah. Pertama, syarat air bisa mustakmal, pertama jangan sampai bertambah ukuran air. Contohnya tadi udah tadi. Kedua apa? Jangan sampai berubah. Jangan sampai air masih ada kuning-kuning tai, masih ada bau-bau gitu. Jangan sampai air berubah. Masih ada warna tai, masih ada, jangan. Nah, itu ya. Itu. Jangan, nah itu. Kalau airnya 2 kula, ya, jangan sampai terkena najis. Gitu. Jangan sampai terkena najis. Berarti kalau airnya banyak kena najis? Gimana? Nah, kemarin Bas ada tuh binajisin. Ada Bas. Jadi kalau air banyak kena najis gak tuh air? Najis gak air? Air banyak sempang, sekom renang sempang. Sekolam di rumah ente itu 2 kula. Kalau gede ya. Nah, ada najis tai cicak biasa ada di pinggir-pinggir tai cicak. Atau apip aja kencing di situ. Nah, ini gak? Enggak. Najis gak? Enggak. Air banyak kalau kedatangan najis gak? Asalkan air enggak berubah, enggak bau pesing, enggak ada kuning-kuning tai, enggak ada apa-apa. Nah, yang penting itu enggak berubah. Enggak najis. Nggak najis. Kalau air banyak enak, masih ada perincian. Tapi kalau air dikit nggak ada ampun. Kalau air dikit mau berubah mau enggak. Kalau itu yang datang najis, airnya jadi najis, nggak ada toleransi. Tapi kalau air banyak kita lihat dulu. Berubah gak? Bau pesing gak? Atau bau tai gak? Gitu. Tai. Rada-rada nih, berarti nggak bisa. Iya kan sedikit. Ya. Yo, tagoyiron yasiron. Bang, iya, yasir ini mah. Yasir. Nah, itu. Beda lagi kalau air banyak ya. Kalau air banyak, walaupun kedatangan najis, enggak jadi najis. Tapi kalau berubah jadi bau pesing, jadi najis. Gitu.
Nah, sekali lagi. Enggak nih udah. Jadi kesimpulan, kalau airnya sedikit terkena najis, maka pasti air itu jadi najis. Kalau ghairu ma'fuin anhu. Kalau najis yang datang itu najis yang enggak dimaafkan. Kalau enggak dimaafin, contohnya apa? Contohnya misalkan darah. Darah, Mas. Kalau darah nih kena air. Ya, walaupun sekecak ya darah nih. Darah kita nih di sini masuk ke air, ke gelas. Ke air putih kita atau ke gelas kopi kita, najis gak? Najis. Itu najis, nggak dimaafin. Ya, nggak dimaafin. Itu contohnya seperti ghairu maafin anhu. Yang nggak dimaafin itu contohnya darah. Kita ada darah nih di badan kita, nyemplung ke kopi kita. Berarti kopi kita najis gak? Najis. Gitu. Air segayung, kita mau pakai wudhu nih, basuh muka, kecelakaan ama apa? Darah, najis gak airnya? Najis. Gitu. Najis ya, najis. Kalau najisnya nggak dimaafin, air sedikit, seember, kecelakaan najis. Najisnya nggak dimaafin. Contohnya darah, kekenaan darah, airnya jadi najis. Mau berubah mau kagak, najis. Itu contoh ghairu maafin anhu. Nah, berarti kalau najisnya, kesimpulan, kalau najisnya dimaafkan, masih diampunin. Kalau dimaafin, berarti enggak najis. Contohnya, misalkan air segayung, ya, air segayung, ada bangke cicak, bangke kutu, bangke laler, bangke. Nah, itu berarti apa? Masih suci karena bangkainya dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena binatangnya yang nggak punya darah. Contohnya apa aja? Lalat, nyamuk, semut, kutu, iya nggak deh. Iya pokoknya yang nggak ada darah ngocor. Walaupun dibelek ada darah tapi dia nggak ngalir gitu. Ya binatang ya pasti ada darah lah. Semua makhluk itu ada darah pasti. Yang maksud di sini nggak ada darah itu nggak ada darah yang mengalir. Gitu maksudnya. Ya lalat kita belah ada darah tapi nggak mengalir gitu. Nah beda lagi. Misalkan ya air kurang dari 2 kula, air sedikit nih, segayung. Nih, ada bangkai lalat di situ. Ada bangkai lalat. Jadi najis gak air yang segayungnya? Najis gak? Enggak najis. Kenapa? Karena najisnya dimaafkan. Yang jadi najis di sini najis yang tidak dimaafkan. Seperti darah. Darah mau sedikit pun nempel ke kopi kita, nempel ke gayung kita, najis. Gitu. Tapi kalau airnya ada di dalamnya bangkai lalat, bangkai kutu, bangkai semut, najis gak airnya? Enggak, karena najisnya dimaafkan. Gitu. Maaf. Gitu. Dimaafin. Tapi gini ya. Lalat ya. Lalat kan dimaafin? Dimaafin ketika ketika kita bercerita tentang air. Tapi ketika kita bicara tentang lagi sholat, pakaian sholat, beda lagi. Bangkai lalat ada di sini, di kantong kita, lagi kita sholat, maka kita Kenapa? Karena kita membawa najis yang gak dimaafkan dalam sholat. Beda, hati-hati. Ada, ya. Jadi lalat dimaafkan itu dalam air. Iya, dimaafinnya di air doang. Kita lagi mau wudhu nih, airnya dikit, ada bangkai lalat, nggak apa-apa, dimaafin. Kenapa? Karena nggak ada darah, dimaafin bangkai. Tapi kalau bangkai lalat itu ada di kantong ente, terus ente sholat, dimaafin nggak tuh? Sah gak sholat ente? Nggak sah. Karena bangkai najis, nggak dimaafin kalau lagi sholat. Tapi kalau air dimaafin. Itu beda-beda begitu. Dimaafin. Ingat ya, jadi air yang sedikit bisa jadi najis kalau kedatangan najis yang tidak dimaafin. Seperti darah, mau sedikit aja kecipratan ke kopi kita atau ke gayung kita, nggak dimaafin. Tapi
Kalau walaupun air sedikit tapi kedatangan najis tapi najisnya dimaafkan. Seperti apa? Dimaafin lalat, nyamuk, kutu, pokoknya yang nggak ada darah yang ngocor. Kedatangan ke air yang kurang 2 kula, air dikit, najis gak? Najis gak? Enggak. Misalkan kopi, ada bangke, ya udah kita apa? Lalat, ya udah lalat, bangke lalatnya buang aja, minum kopi, gitu. Ya kan, kalau nggak berubah, nggak bau sampai bau bangke lalat bau gak sih bangke? Enggak, ya, itu aja. Kalau kotoran biasa itu tai burung, tai burung sebenarnya ada klasifikasinya. Jadi kalau tai kencing itu nggak dimaafin, di mana aja kagak dimaafin deh, parah berat. Kencing, tai, mau di air, mau di sholat di sini nggak dimaafin, batal. Terus air ada di situ, tai ada di situ, air kencing batal, nggak bisa dipakai wudhu. Jadi tai itu berat, tai air kencing berat. Udah air nggak bisa dipakai, terus sholat batal, gitu ya, beda. Tapi jadi air sedikit digayung lah gitu, kedatangan najisnya najis yang nggak dimaafin. Contohnya apa? Darah yang nggak dimaafin di air. Kalau kita mau pakai wudhu ya itu darah mau sekecak pun nampel ke gayung kita batal, najis, dari najis. Tapi gini, hei, darah kalau lagi di sholat dimaafin nggak? Darah kalau kedatangan ke airnya najis gak? Najis karena darah nggak dimaafin di air. Tapi kalau kita lagi sholat ada darah di sini, dimaafin nggak? Darah sedikit dimaafin nggak? Kita jerawat, meletak aja sendiri lagi sholat, darah di sini dimaafin. Ada bisul, ada borok, kita lagi sholat keluar nanah, keluar darah, sah gak sholat kita? Sholat sambil ada darah sah gak? Sah, karena darah dimaafkan dalam sholat, dalam pakaian gitu maksudnya. Nah itu hati-hati. Tapi kalau darah ngecelak ke air batal, najis. Tapi darah kalau ke pakaian sholat kita batal. Nggak batal karena darah dimaafkan dalam, tapi darah tidak dimaafkan air di sini, gitu. Tapi tai kencing, sorry Jack, nggak dimaafin. Mau di air, mau di pakaian sholat, nggak dimaafin. Udah tai udah parah, lagi TNT, hangit bau banget. Hati-hati, tai itu, ya, tai dimaafin. Hati ya. Tapi kalau tai, misalkan nih bangke lalat, masuk ke air yang kurang 2 kula, najis gak? Lalat masuk ke air, mati bangke, jadi bangke, najis gak? Enggak najis karena lalat dimaafkan dalam air. Tapi udah sholat, udah rapi sholat, kita lagi gini, lagi ngotak-ngotak kantong, pas seginiin ada semut atau ada lalat, dimaafin nggak dimaafin. Hati-hati bangke, nggak dimaafin karena dia bangke itu najis. Oh berarti kalau suci, kalau kita kan suci, mayit jenazah kita kan suci ya. Berarti kalau sholat sambil gotong mayit nggak apa-apa ya? Gimana? Iya gimana? Dalam hati iya gimana tuh? Berarti gimana? Ya tetap nggak boleh, kan dalam kita kan ada tai. Di dalam jenazah kita kan ada tai, ada apa di situ di dalam gitu. Yang najisnya itunya, bukan kitanya mulia, jenazahnya. Tapi kita sholat sambil bawa-bawa yang dalamnya kita tuh tai apa gitu. Kan nggak boleh. Nah itu. Nah itu baru maafin anhu. Wah, belum males tumila ini. Nah jadi kesimpulannya ya, kalau kita airnya sedikit, jangan sampai air terkena najis. Awas, air terkena najis, ya. Beda sama air mengenai najis, beda sama air membasuh najis. Nah, hati-hati, air sudah pasti najis kalau
airnya sedikit, terus airnya kedatangan najis. Air yang kurang 2 kula udah pasti najisnya. Kalau kedatangan najis yang nggak dimaafin, contoh darah. Mau sedikit apapun, ngecelak ke kopi kita, ngecelak ke gayung kita yang mau dipakai wudu, najis, buang, najis. Karena najisnya nggak dimaafin dalam air, dalam wudu gitu, dalam air. Tapi kalau bangkai lalat, najis gak airnya? Enggak, karena bangkai lalat dimaafkan, dikecualikan, dimaafkan. Tapi kalau darah kan dimaafin ya di air nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa di air nggak apa-apa. Tapi kalau darah, kalau sholat boleh. Gimana? Air kurang 2 kula ngecelak ke darah, berarti airnya jadi air kedatangan darah jadi najis karena darah tidak dimaafkan dalam air. Tapi kalau darah yang sedikit itu ada ketika kita sholat, dimaafin nggak? Dimaafin. Ada darah nih di kain kita ya, atau celana kita nih. Ada darah pas lagi sholat, keluar darah, nggak apa-apa, sah. Walaupun nanti kita udah lepas pakai lagi, nggak apa-apa. Orang darah keluar saat sholat, darah dimaafkan dalam, tapi darah tidak dimaafkan dalam air. Hati-hati. Udah ngelewat belum nih? Nggak tahu, seru banget. Tapi ini dikit lagi ya, ini belum lewat nih, belum molas tuh Mila, padahal belum. Nah, tapi gini. Ya, gini. Ini benda cair, setuju? Iya, cair. Benda cair. Tapi dia air bukan? Air botol. Hati-hati. Kalau dikatakan air itu berarti bisa mensucikan. Kalau kita tulis AIR, air aja, berarti itu bisa mensucikan. Bisa dipakai nyuci, wudu, mandi, bisa. Tapi kalau kita bicara tentang benda cair, itu berarti hanya hati-hati, awas. Ini benda cair, tapi ini air bukan. Karena nggak bisa mensucikan. Ngesuci doang boleh, gitu. Boleh minum doang, gitu. Boleh sekedar segitu doang derajatnya, gitu. Tapi kalau kita bicara tentang air, itu derajatnya bisa berarti mensucikan. Bukan hanya suci, tapi mensucikan, gitu. Ya, ingat. Ada benda cair, ada air. Itu beda sebenarnya. Tapi air benda cair. Ini benda cair. Tapi air bukan. Karena nggak bisa mensucikan. Kita nyebutnya juga bukan air, teh. Iya. Gitu. Nah, yang mau diucapin di sini maksudnya gini. Benda cair, ya. Kira-kira kalau ketibaan najis gak? Benda cair, kopi, susu, iya, benar. Najis gak? Najis, kopi, susu, ada bangke, najis gak? Bangke lalat. Darah. Ada darah, ada najis aja, najis. Jadi najis. Ya, benda cair. Tapi gimana kalau benda cairnya banyak? Kopi sekolam renang, susu sekolam renang, ada najis. Ada darah, najis gak? Najis. Air banyak. Tapi kopi semua. Kalau tidak bersuci, tetap najis. Jadi najis. Jadi masalah 2 kula atau enggak 2 kula hanya berlaku dalam air. Dalam benda cair nggak berlaku. Seperti gini. Yang grosir, dia ngejual minyak goreng sedem 2 kula nih, setengki. Minyak goreng setengki, gede gitu ya. Ada bangke tikus di situ, najis gak? Setengki gede 2 kula, 2 kula, 10 kula gitu, najis gak? Najis. Makanya hati-hati nih, hati-hati. Jangan sampai ngejual minyak goreng udah ada bangke yang gede, yang udah gede. Ini kan 2 kula ya. 2 kula itu berlaku air itu mah benda cair. Ente bikin sirup setangki,
Ente bikin sirup nih, marjan stengki, ada najis di situ. Najis gak? Semuanya jadi najis. Itu kan dua kula. Dua kula itu berlaku di air. Benda cair mah enggak berlaku. Benda cair mah enggak berlaku dua kula, enggak berlaku. Gitu. Ya enggak berlaku. Gitu. Nah, dikit lagi, satu lagi. Kan tadi kan air sedikit udah pasti jadi najis kalau kedatangan najis. Ya. Itu sama seperti benda cair. Sama. Benda cair juga sama. Kalau kedatangan najis jadi najis. Walaupun benda cairnya banyak seempang jadi najis. Nah, sama juga seperti sesuatu yang basah. Bebasahan. Kayak gini. Ini basah, itu lembab, basah aja. Ada anjing lewat. Basah gak? Basah, lembab. Lembab nih. Enggak, jangan basah, itu terlalu basah. Lembab aja, basah. Anjing lewat, najis? Najis gak? Ini ubi nih, lembab. Anjing lewat, jadi najis? Najis. Tapi kalau kering? Enggak. Kalau kering? Enggak. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya sesuatu yang basah itu sama dengan air yang sedikit yang seember itu. Kenapa? Kalau najisnya datang. Gitu. Jadi najis bisa nyamber itu dengan mediasi basah. Ente siapa yang bilang megang anjing itu najis? Kagak. Wah, diserang nih. Wah, dibully. Enggak. Megang najis, megang anjing, megang babi, enggak najis. Kalau enggak basah. Kita bicarain tentang air sedikit. Ya. Air sedikit itu babasahan itu disamain sama air sedikit yang tadi kita bicarain. Ya, ingat, air basah sama katanya kayak gitu juga. Kalau air basah nemplok, air basah nemplok di sini, ada di sini. Datang najis, lewat dah, anjing lewat, najis gak? Najis. Tapi kalau kering najis gak? Enggak apa-apa nih, anjing lewat sini enggak apa-apa. Kalau kering, emang najis kagak? Ente megang anjing gitu enggak apa-apa. Siapa bilang najis? Pegang aja anjing gitu. Yang penting kering. Jadi najis bisa nyamber ke sesuatu yang lain kalau ada apa? Basah. Jangan air lah, air terlalu itu basah. Kan ini lagi nyontain basahan. Kan tadi kita udah nyeritain air 2 kula. Air kurang dari 2 kula. Nah, katanya air yang dikit, air yang kurang 2 kula sama air yang basah, yang hanya cuman basah gitu. Nggak apa-apa, siapa bilang megang anjing najis? Enggak. Kalau kering. Tapi kalau ada basah najis. Nah itu nggak apa-apa ente pegang aja. Hah? Keterangannya Ada, makanya ini langsung ada kagoirihi min rotbin, ada kagoirihi min rotbin basah. Kagoirihi tidak beda dengan air sedikit, min rotbin babasahan, auma'in benda cair. Ada, emang bicara-bicara gini nggak ada dasar? Ada dasarnya. Ada. Kagoirihi sama katanya sama air kurang dari 2 kula. Minrotbin dari basahan. Disamain katanya disamain. Jadi kalau basahan ada di sini atau di sini gitu ya. Jadi dia juga bisa jadi najis kalau kedatangan najis gitu. Ubin, lembab, basah. Ada anjing lewat, jadi najis. Kenapa? Karena nyambernya melewati media basah. Tapi kalau kering, ya nggak apa-apa. Misalkan toko rasi, ada yang belanja sambil bawa anjing. Asalkan itu kering, nggak usah dikum. Oh, pakai tanah, ayo siram. Oh, setoko pakai tanah semua, oh siram pakai tanah 7 kali. Oh, so repot banget. Yang penting kering, dia kering kakinya. Ubin kering rasi, udah nggak masalah. Rasi pegang juga nggak apa-apa, asal kering, nggak apa-apa. Pegang aja. Apa yang membuat najis menyambar ke sesuatu yang lain? Apa? Basah, rotbin. Basah. Nah, timbulnya dari sini. Dari air 2 kula katanya disamain sama yang basah. Nah, cerita timbulnya itu dari situ. Nah, gitu. Jadi sesuatu yang najis bisa nyamber ke sesuatu yang lain dengan media basah. Gitu. Gitu. Nah, paham ya? Katanya basah-basahan terus benda-benda cair samain aja hukumnya sama air yang kurang 2 kula. Samain apa? Hukumnya samain yaitu kalau kedatangan
udah pasti najis. Najis yang tidak dimaafkan. Adalah darah. Yaitu darah contohnya gitu. Walaupun darah nggak dimaafin. Walaupun darah dimaafkan dalam sholat, tapi nggak dimaafin di air dia. Nggak dimaafin. Ya. Walastumil. Dan air enggak nih, udah ya. Dan nggak boleh air yang udah dipakai. Udah itu besok. Walau alam di soal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بما علمنا وفقنا وفقنا علمنا وقربت لنا فينا ووصلنا بتعلم بتعلم انت وصلنا وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم